Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data itu terdiri dari beberapa macam. Di sini yang akan Ibu jelaskan yaitu cuma satu, yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Sedangkan kalau distribusi frekuensi yaitu penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus diperhatikan ada 5. Nah, di sini ada A sampai E ya. Yang pertama, menentukan daerah jangkauan atau range. Biasanya diberi simbol R besar. Kemudian R atau range ini rumusnya sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil atau X max dikurangi X min. Datum itu adalah keterangan atau informasi yang didapat dari hasil pengamatan yang bisa berupa angka atau sifat dan lainnya. Kemudian yang kedua atau B ini menentukan banyaknya kelas atau kelompok. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini di sini menggunakan logaritma dan N di sini adalah banyaknya data nanti yang dapat dari soal. Kemudian yang ketiga menentukan interval kelas. Ya, I rumusnya sama dengan R per K atau R dibagi K. Kemudian yang keempat menentukan batas kelas. Batas kelas itu ada 2, batas atas dan batas bawah. Kemudian yang kelima ini menentukan tepi kelas. Tepi kelas itu ada 2 macam, tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Tepi atas kelas rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5 dan tepi bawah kelas rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Di sini ada contoh. Berikut ini merupakan nilai ulangan matematika dari 80 orang siswa SMA Harapan Jaya Samarinda. Di sini angkanya dimulai dari 75 sampai yang terakhir yaitu 85. Ini sebanyak 80 orang siswa. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertama menentukan daerah jangkauan atau range atau R datum. Dari contoh soal di atas kan terdapat angka-angka. Di sini angka-angka atau data yang paling besar adalah 97. Kemudian angka yang paling kecil adalah 53. Nah, jadi angka yang paling besar kita sebut datum terbesar, kemudian angka yang paling kecil kita sebut datum terkecil. Sehingga range-nya dengan rumus datum terbesar dikurangi datum terkecil sama dengan 97 dikurangi 53, hasilnya 44. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Tadi kan rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini K sama dengan satunya tetap ya, ditambah 3,3 tetap log 80. 80 itu didapat dari 80 orang siswa. Nah, 80 orang siswa dijadikan N. Jadi sehingga log 80. Log 80 hasilnya itu 1,9031 yang di dalam kurung ini ya. Yang di dalam kurung ini.
Nah, itu cara mencarinya. Kita pakai kalkulator, yaitu kalau ada di kalkulatornya ada tombol log. Cara mencarinya, ketik log, kemudian ketik 80, kemudian sama dengan, maka akan muncul 1,9031. Tapi kalau kalkulatornya berbeda, biasanya seperti kalkulator yang biasa ya, Casio kayak gitu. Nah, yang scientific itu biasanya mengetik dulu angkanya baru lognya. Jadi ketik 80 baru log baru sama dengan. Nah, setelah didapat hasil lognya, nanti hasil lognya kalikan dengan 3,3. Nah, 3,3 ya. Nah, setelah dikalikan hasilnya 6,3. Nah, ini hasilnya 6,3 ya. Nah, setelah didapat 6,3 tambahkan 1 hasilnya 7,3. Kemudian dibulatkan ke bawah hasilnya 7. Jadi K-nya sama dengan 7 atau banyaknya kelasnya 7. Kemudian langkah ketiga, mencari interval kelas, yaitu R dibagi K. R-nya tadi kan 44 ya dari langkah yang pertama. Kemudian K-nya tadi langkah yang kedua, yaitu 7. Jadi 44 dibagi 7 hasilnya 6,3. Nah, kemudian dibulatkan ke atas jadi 7. Karena kalau kita bulatkan ke bawah, itu datanya tidak masuk semua. Kemudian yang keempat, menentukan batas kelas. Yang pertama batas bawah dulu. Ya, batas bawah dulu. Nah, di sini batas bawahnya 52. Kenapa 52? Karena kita ambil dari angka sebelum data yang paling kecil ya, 52. Batas kelasnya 58. Caranya yaitu tadi kan interval kelasnya itu 7. Kita hitung bilangan sampai bilangan 7. Dari 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Nah, yang angka yang ketujuhnya adalah 58. Itu menentukan batas atas kelas. Sehingga kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tadi kan batas kelas yang pertama ya, yaitu 52 sampai 58. 52 itu dari tadi ya, dari yang langkah keempat. 52 dan 58 dari batas atas dari langkah keempat. Jadi 52 kisarannya 52 sampai 58. Nah, kemudian untuk frekuensi, cara mencarinya kita susun dulu atau kita langsung cari juga bisa ya. Bilangan kisaran 52 sampai 58 ada berapa bilangan? Nah, di sini setelah dihitung ada 2 bilangan, jadi frekuensinya 2. Kemudian untuk kolom batas bawah, ini kan tadi yang pertama 52 ya. Nah, kemudian batas bawah yang kedua 59. Caranya 52 ditambah 7 jadi 59. 59 ditambah 7 jadi 66. 66 tambah 7 dia 73. 73 tambah 7 80. 80 tambah 7 87. 87 tambah 7 94. Kalau batas atas, tadi kan yang pertama 58. Nah, 58 tambahin 7 jadi 65. 65 tambahin 7 jadi 72. 72 tambah 7, 79 dan seterusnya. Sedangkan untuk tepi bawah, tadi kan rumusnya di atas ya, dari rumus-rumus ini. Nah, ini ya. Ini. Tepi atas itu kan dari batas atas tambahin 0,5. Kalau tepi bawah, itu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, sehingga cara mencari kolom ini ya, jadi tadi kan patokannya dari, kalau tepi bawah patokannya dari batas bawah ini ya, kita kurangi 0,5. 52 kurangi 0,5 jadi 51,5. 59 kurangi 0,5 jadi 58,5. 66
dikurangi 0,5 jadi 65,5. 73 dikurangi 0,5 jadi 72,5. 80 dikurangi 0,5 jadi 79,5. 87 dikurangi 0,5 86,5. 94 dikurangi 0,5 93,5. Untuk tepi atas ditambahin 0,5 dari batas atas ya. Nah, jadi ini 59 ditambah 0,5 jadi 58,5. 65 tambah 0,5 65,5. 72 ditambah 0,5 72,5. 79 tambah 0,5 79,5. 86 ditambah 0,5 86,5. 93 ditambah 0,5 93,5. 100 ditambah 0,5 jadi 100,5. Nah, setelah kalian paham, silahkan kerjakan latihan soal ini dan kemudian nanti jawabannya tulis di buku tulis dan kirim ke WA Ibu secara japri. Ibu tunggu jawabannya atau hasil kerja kalian itu sampai pukul 12.00 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.